Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya Bun, di sini saya akan berbagi resep cara bikin bugis ketan hitam yang enak dan kenyal. Ini bisa bertahan selama 2 hari loh. Dan ini tuh sangat cocok untuk ide jualan ya teman-teman. Jadi bisa menambah penghasilan. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung aja yuk. Nah, di sini saya pakai 2 kelapa parut ya, 2 gelundung kelapa parut, terus ada potongan-potongan daun pandan, terus ditambah lagi gula pasir ya. Untuk gulanya saya pakai 500 gram, ini udah lebih dari cukup ya, manis banget. Kemudian saya tambahkan garam sedikit aja, kemudian tambahkan juga vanili bubuk ya teman-teman. Lalu saya akan aduk-aduk gulanya terlebih dahulu ya, agar tercampur semuanya ya. Jadi sebelum kita nyalakan api kompor, saya akan aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau ini tuh udah enak gitu ya, udah tercampur gulanya. Untuk api kompornya pakai api kecil aja ya teman-teman, jadi nanti biar tidak gosong kelapa parutnya. Kalau masak kelapa parut itu harus kita aduk-aduk terus ya, jadi nggak boleh kita diamkan sebentar aja. Masak sampai kelapanya benar-benar matang ya. Memang sih membutuhkan waktu yang lumayan ya teman-teman, jadi agak capek juga, tapi untuk menghasilkan unti yang enak dan pas itu harus seperti itu ya. Nah, sepertinya ini udah matang ya teman-teman, kita akan pindahin ke tempat lain. Kemudian saya akan lanjut ke bahan kulitnya, yaitu tepung ketannya ya. Nah, untuk tepung ketannya di sini saya pakai ini ya, 1 bungkus rose band, tepung ketan merek rose band. Jadi untuk mereknya sih bebas, kalian bisa pakai merek apa aja. Nah, untuk tepung ketan hitamnya di sini saya pakai 250 gram ya. Saya masukin semuanya, jadi perbandingannya itu 500 gram tepung ketan putih sama 1/4 atau 250 gram tepung ketan hitam. Jadi ditambahin garam sedikit aja ya teman-teman. Lalu untuk biar warnanya agak hitam, saya akan tambahkan beberapa tetes ya pewarna hitam, jadi nanti itu bagus ya. Nah, untuk airnya saya masukinnya secara bertahap ya, takutnya ini keenceran, jadi kita masukin secara bertahap aja. Ini airnya saya pertama ini 500 gram terlebih dahulu ya, maksudnya saya ambil 500 gram tapi masukinnya itu secara bertahap. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, kita masukin perlahan-lahan ya teman-teman, sedikit demi sedikit sambil kita uleni. Nah, ini udah ya, tuh ini teksturnya itu enggak keenceran, jadi enggak keras tapi enggak encer juga. Nah, ini kelapanya sudah saya pindahkan, mau saya bulat-bulatkan ya. Nah, untuk cetakannya di sini saya pakai cetakan kue talam seperti ini. Kita akan olesi dengan minyak ya, jadi biar bugisnya itu tidak nempel. Dan ini hasilnya yang udah saya bulat-bulatkan, utik kelapanya maksudnya. Langsung aja kita akan cetak. Ambil sedikit adonan, jadi ini saya nggak timbang ya teman-teman. Terus ditekan-tekan, lalu kita akan masukin unti kelapanya. Nah, seperti ini, tutup dan kita rapihkan ya. Jangan lupa ditekan-tekan juga sambil kita bulat-bulatkan. Nah, ini hasilnya seperti ini, masukin ke dalam cetakan. Lakukan sampai semua adonan habis ya teman-teman. Nah, ini dia siap-siap untuk kita kukus. Nah, ini pancinya sudah mendidih ya teman-teman, airnya sudah mendidih. Jadi kalau airnya sudah mendidih, kita masukin adonannya, kukus kurang lebih 10 menit aja ya teman-teman. Nah, untuk mengukusnya itu tutupnya harus kita ini ya teman-teman, tutupi dengan alas biar airnya tidak jatuh. Nah, ini sudah 10 menit, saya akan angkat ya bugisnya. Ini udah matang ya teman-teman.
Nah, kita angkat semuanya bugisnya. Setelah itu saya akan taruh di nampan ya teman-teman. Jadi nampannya terlebih dahulu saya akan olesi dengan minyak. Ya, kita taruh semuanya bugisnya di sini. Biarkan sampai bugisnya itu dingin atau hangat ya. Jadi jangan dibungkus terlebih dahulu. Nah, ini dia bugisnya. Setelah itu saya juga akan persiapkan untuk ini ya, daun pisangnya. Di sini saya nggak lebar gitu ya daun pisangnya, dan cara memotongnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita potong miring, jadi kayak hasilnya tuh bulat gitu ya. Nah, ini saya akan perlihatkan seperti ini jadinya ya. Tuh. Nah, agar tidak nempel saya olesi pakai minyak sedikit aja ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak, cukup sedikit aja biar tidak nempel nanti bugisnya. Seperti ini ya teman-teman, ambil. Jadi untuk cara menggulungnya itu ke samping atau miring ya. Nah, seperti ini kita tekuk bagian bawah sama atasnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, seperti nagasari, tapi nagasari itu agak ini ya, agak panjang sedikit. Kalau bugis seperti ini ya, jadi hasilnya cantik. Nah, ini dia semuanya. Nah, untuk satu resep menghasilkan bugis 45 ya. Jadi kalau misalkan mau bikin banyak, kalian bisa tambahin aja ukurannya. Nah, ini dia teksturnya kenyal ya, enak banget. Buat yang sudah nonton videonya, terima kasih banyak ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.